gitu loh coach. Iya, gue kan baca dari media. Ya. Sebenarnya yang gue sampaikan adalah apa yang ditulis di media gue sampaikan. Betul. Ini bukan statement pribadi. No. AFF U23 memanas, Malaysia resmi layangkan protes ke AFF dan AFC. Indonesia terancam dikeluarkan dari anggota AFF, begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan, tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian, agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Tak tanggung-tanggung, FAM serius tanggapi tudingan Coach Justin dan penghinaan bendera Malaysia. Timnas Indonesia berpotensi dicoret dari final Piala AFF U23. FAM resmi tanggapi serius tuduhan Coach Justin dan aksi pembalikan bendera Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia FAM menyatakan sikap tegas atas tuduhan yang dilontarkan oleh pengamat sepak bola asal Indonesia Coach Justin, serta aksi sebagian supporter Indonesia yang dianggap menghina simbol negara Malaysia. Coach Justin yang memiliki nama lengkap Justinus Laksana sebelumnya menyebut bahwa proses naturalisasi 5 pemain berdarah Amerika Latin di skuad Malaysia dilakukan secara tidak sah. Dalam kanal YouTube, dia mengatakan bahwa Malaysia masih diperbolehkan tampil di Piala AFF U23 karena kompetisi tersebut tidak masuk dalam naungan FIFA. Namun ia mengklaim bahwa Malaysia sedang menjalani skorsing hingga 2027. Pernyataan tersebut langsung mendapat perhatian serius dari pihak FAM. Presiden FAM, Datuk Johari Ayub, menyampaikan bahwa mereka sedang menelaah tuduhan itu bersama tim hukum mereka. Kami tengah berkonsultasi dengan penasihat hukum untuk meninjau lebih lanjut pernyataan itu, ujar Johari. Sementara itu, Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Sari Swans Paul, juga turut angkat bicara dan membantah klaim Coach Justin. Dia menegaskan bahwa FIFA adalah pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam urusan kelayakan pemain, dan saat ini tidak ada hukuman atau larangan terhadap Malaysia. Selain persoalan naturalisasi pemain, FAM juga mengecam keras insiden pembalikan bendera Malaysia yang dilakukan oleh sebagian supporter Indonesia dalam laga Timnas U23 Indonesia melawan Malaysia di ajang AFF U23. Aksi tersebut terekam dalam sebuah foto yang viral di media sosial, menunjukkan salah satu pendukung Indonesia mengibarkan bendera Malaysia yang telah diberi tanda silang. FAM menganggap tindakan ini sebagai bentuk penghinaan terhadap simbol negara mereka. Perilaku seperti ini tidak bisa kami toleransi, baik di level nasional maupun internasional. Kami sudah melaporkan kasus ini kepada AFF dan AFC, tegas Johari. Nah, sebelum melanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Sedikit tambahan dari Mimin nih, bisa-bisanya AFC menyempatkan nanggepin statement orang di sebuah podcast, tapi protes-protes resmi dari negara peserta Round 4 diabaikan semua. Irak, Oman dan Indonesia protes soal tuan rumah ronda 4 supaya diadakan di tempat netral, tapi tidak digubris. Protes soal kecurangan wasit juga diabaikan. Emang aneh AFC ini teman-teman. Ayo teman, sekarang giliran kalian berikan tanggapan di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Indonesia, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita ada raksasa Asia. Trofi Piala AFF U23 dan tiket lolos Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk tim kepelatihan Timnas Indonesia di semua kelompok umur yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silakan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Tak ada tekanan juara untuk Vandenberg, Erick Thohir, semua butuh proses. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa tidak ada tuntutan mutlak kepada pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerald Vandenberg, untuk membawa tim menjuarai ASEAN Cup U23 2025. Menurut Erick, proses pembentukan tim yang solid membutuhkan waktu dan tidak bisa dinilai instan. Timnas U23 Indonesia berhasil melaju ke partai final setelah mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti dengan skor 7-6 usai bermain imbang 1-1 di waktu normal. Laga semifinal tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat 25 Juli 2025. Di final nanti, skuad Garuda Muda dijadwalkan berhadapan dengan Vietnam pada Selasa 29 Juli 2025 kembali di SUGBK. Prestasi ini tentu mengangkat ekspektasi publik terhadap kiprah Vandenberg, pelatih anyar asal Belanda.
Namun Erik menampik anggapan bahwa Vandenberg diberi ultimatum untuk menjuarai turnamen ini. Tidak ada ultimatum. Ini semua proses. Target tentu ada, tapi semuanya sesuai kontrak. Jangan terburu-buru memberikan vonis, ujar Erik kepada media. Erik bahkan mencontohkan Shin Tae-yong yang diberi waktu dan kepercayaan penuh meskipun awalnya tidak langsung membuahkan hasil. Ia mengatakan bahwa membangun sistem dalam dunia kepelatihan butuh kesabaran dan komitmen jangka panjang. Coach Shin diberi waktu 5 tahun, bahkan kontraknya diperpanjang. Jadi kita tidak bisa buru-buru menilai Coach Gerald. Baru melatih beberapa minggu, mari beri ruang, katanya. Lebih lanjut, Erik menyampaikan bahwa regenerasi pelatih juga sedang dijalankan. Ia menyebut kehadiran nama-nama seperti Patrick Kluivert di tim senior, Vandenberg di U23, Frank van Kempen di U20, serta Nova Arianto yang memimpin U17. Jika Nova Arianto menunjukkan performa baik di Piala Dunia U17, Erik membuka peluang untuk memberinya tanggung jawab lebih besar di tim nasional. Kalau Coach Nova tampil bagus di Piala Dunia, bisa kita angkat jadi asisten pelatih. Kita bangun juga struktur pelatih lokal, sembari mencari direktur teknik yang tepat. Menurut Erik, sepak bola nasional tidak boleh hanya fokus pada hasil jangka pendek. Ia menekankan pentingnya strategi berjenjang yang mencakup tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Kita tidak bisa langsung mengganti semua saat hasil tidak sesuai harapan. Kalau semua karena tekanan, saya bukan tipe pemimpin yang takut ditekan. Saya percaya pembinaan itu butuh waktu, tegas Erik. Erik juga menyinggung pengalaman Indra Syafri yang pernah dielu-elukan usai mempersembahkan medali emas SEA Games 2023, namun juga pernah mendapat kritik tajam saat gagal di edisi sebelumnya. Coach Indra juara setelah 32 tahun, tapi saat gagal, habis-habisan diserang. Padahal dia sudah bawa kita ke podium tertinggi, ucapnya. Erik hanya mengharapkan publik bisa lebih bijak dalam menilai proses di balik layar dan memberikan kesempatan pada pelatih untuk berkembang bersama tim. Lebih lanjut, Vietnam dapat suntikan semangat tambahan jelang final lawan Timnas U23 Indonesia di ASEAN Cup U23 2025. Tim nasional U23 Vietnam semakin termotivasi menghadapi partai final melawan Timnas U23 Indonesia di ajang ASEAN Cup U23 2025. Laga bergengsi ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 29 Juli 2025. Vietnam berhasil melaju ke final setelah menundukkan Filipina dengan skor 2-1 pada babak semifinal yang digelar di tempat yang sama, Jumat 25 Juli 2025. Kini, skuad asuhan pelatih Kim Sang-sik siap tempur menghadapi Garuda Muda yang juga tampil impresif sepanjang turnamen. Menjelang laga puncak, semangat para pemain Vietnam semakin membara setelah Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF memberikan bonus besar sebagai bentuk apresiasi. Dikutip dari media Laodong, VFF langsung mengucurkan bonus sebesar 500 juta dong Vietnam setara dengan sekitar 312 juta rupiah setelah Vietnam memastikan langkah ke final. Presiden VFF, Tran Quoc Tuan, bahkan secara langsung menghubungi tim pelatih dan pemain melalui sambungan telepon untuk mengucapkan selamat dan memberikan dorongan moral. Sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan mereka mencapai final, VFF memberikan insentif senilai 500 juta dong, tulis laporan tersebut. Menariknya, ini bukan bonus pertama yang diterima oleh Huat Van Kang dan rekan-rekannya. Saat berhasil menjadi juara grup B dan lolos ke semifinal, mereka juga mendapat bonus dengan nominal serupa. Total, hingga jelang laga final, Vietnam sudah mengantongi bonus sebesar 1 miliar dong atau sekitar 625 juta rupiah. Besarnya dukungan finansial ini mencerminkan keseriusan Vietnam dalam meraih gelar juara, sekaligus menjelaskan konsistensi mereka yang belum pernah kalah dalam turnamen ini. Tim asuhan Kim Sang-sik selalu menyelesaikan pertandingan dalam waktu normal dan belum kehilangan satu pun poin. Bagi Indonesia, ini adalah momen pembalasan setelah dikalahkan oleh Vietnam pada final edisi sebelumnya. Anak asuh Gerald Vandenberg tampil luar biasa sejauh ini, mencetak 10 gol dan hanya kebobolan 1 gol dalam 4 laga. Fakta bahwa Indonesia memiliki catatan pertahanan terbaik bersama Thailand menunjukkan bahwa pertarungan di final akan berlangsung ketat. Selain itu,
Dukungan penuh dari para supporter tuan rumah diyakini akan menjadi dorongan tambahan bagi timnas U23 Indonesia untuk merebut gelar juara. Pelatih Vietnam tertangkap hadiri laga Indonesia versus Thailand. Diduga lakukan pengintaian untuk final. Pelatih timnas U23 Vietnam, Kim Sang-sik, membuat langkah tak biasa menjelang laga final Asian Cup U23 2023. Ia memilih datang langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, untuk menyaksikan duel sengit antara timnas U23 Indonesia melawan Thailand pada Jumat malam, 25 Juli 2023. Kehadirannya menuai perhatian karena biasanya pelatih utama hanya mengirim asistennya untuk memantau calon lawan dari tribun. Namun Kim datang bersama beberapa staf kepelatihannya dan menyaksikan laga dari tribun penonton, bukan dari area VIP atau bangku tim. Sebelumnya, Vietnam telah lebih dulu melaju ke final usai menumbangkan Filipina dengan skor tipis 2-1 di laga semifinal sore harinya. Sementara itu, Indonesia memastikan tiket ke partai puncak setelah menang dramatis atas Thailand melalui adu penalti. Media Vietnam, CNews, menyebut langkah Kim Sang-sik merupakan bagian dari strategi matang yang menggabungkan pendekatan taktis dan psikologis. Dengan menonton langsung, ia ingin mendapatkan gambaran lebih jelas tentang gaya bermain Indonesia sebelum merancang skema permainan untuk final. Pelatih Kim dan timnya memilih untuk mengamati langsung pertandingan lawan dari tribun demi mendapatkan pandangan lebih detail dan menyusun rencana final yang lebih akurat, tulis laporan media tersebut. Sementara itu, skuad Vietnam justru tak ikut serta. Usai laga semifinal mereka, para pemain langsung kembali ke hotel untuk beristirahat sembari menyaksikan laga Indonesia versus Thailand lewat siaran televisi. Pelatih meminta mereka untuk mempelajari permainan Garuda Muda demi menemukan kelemahan yang bisa dimanfaatkan di final. Pengamatan ini diharapkan membantu pemain mengenali pola permainan Indonesia, termasuk kekuatan dan celah yang mungkin dimanfaatkan, ungkap pernyataan resmi dari Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF. Final ASEAN Cup U23 2025 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 29 Juli mendatang di stadion yang sama. Timnas Indonesia punya motivasi besar, mengingat mereka terakhir kali menjuarai turnamen ini pada tahun 2019 dan kini berpeluang merebut gelar kedua. Sementara itu, Vietnam yang menjadi juara edisi 2023 juga tak mau kehilangan mahkota juara begitu saja. Jay Itzes sudah sepakat gabung Genoa, tapi kenapa belum resmi pindah? Jay Itzes, kapten tim nasional Indonesia, dikabarkan telah menyetujui tawaran dari Genoa untuk bergabung pada bursa transfer musim sama ini. Informasi ini disampaikan oleh jurnalis dan pakar transfer asal Italia, Gianluca Di Marzio. Melalui unggahannya di platform X pada Sabtu pagi, 26 Juli 2025, Di Marzio menyebutkan bahwa Jay Itzes sudah menjalin komunikasi dengan pihak Genoa dan berniat melanjutkan kariernya bersama klub tersebut. Pemain yang mengoleksi 13 penampilan bersama tim Garuda ini tampaknya siap meninggalkan Venezia demi terus bermain di Serie A. Musim lalu, Genoa menutup musim di posisi ke-13 di bawah arahan pelatih legendaris Prancis, Patrick Vieira. Genoa sedang berupaya memperkuat lini belakang mereka. Salah satu targetnya adalah Jay Itzes, bek asal Indonesia yang kini membela Venezia. Sang pemain sudah mencapai kesepakatan personal dengan Genoa dan sedang mencari cara agar klubnya saat ini bersedia melepasnya. Tulis laman Gianluca Di Marzio. Jay Itzes yang kini berusia 25 tahun diyakini cocok dengan gaya bermain dan kebutuhan pertahanan yang diinginkan Vieira, terlebih setelah kepergian Mattia Bani ke Palermo. Kehadiran mantan rekan satimnya di Venezia, Mikel Ellerson, yang lebih dulu pindah ke Genoa juga menjadi daya tarik tersendiri. Menurut laporan dari Tutto Venezia Sports, Genoa telah menyepakati persyaratan pribadi dengan Jay Itzes dan agennya. Namun proses transfer belum juga rampung karena masih ada perbedaan nilai tawaran dengan harga yang diminta. Venezia disebut mematok harga sekitar 10 juta euro atau sekitar 192 miliar rupiah, angka yang dianggap terlalu tinggi bagi calon pembeli. Genoa sendiri hanya berani menawar setengahnya, yaitu 5 juta euro. Sebagai solusi, Genoa mempertimbangkan untuk memasukkan nama gelandang Emil Bohiman dalam kesepakatan karena pemain tersebut juga sedang diminati oleh Venezia. Namun Venezia dikabarkan baru akan mempertimbangkan opsi itu jika salah satu gelandang mereka hengkang.
Isu kepindahan Jay Itzes semakin menguat setelah ia tak terlihat dalam pertandingan uji coba melawan Dolomiti Bellunesi pada Rabu lalu, 23 Juli 2025. Dalam situasi yang serba belum pasti ini, pekan depan diprediksi menjadi masa penentu nasib sang pemain. Jay Itzes sejatinya tampil cukup konsisten musim lalu. Ia mencatatkan 36 penampilan di semua ajang dan mencetak 2 gol. Salah satu golnya pun bahkan tercipta saat Venezia menahan imbang Juventus 2-2 di kandang lawan, momen yang menjadi sorotan dalam musim yang kurang mengembirakan bagi timnya. Oxford United alami kerugian usai ikuti Piala Presiden 2025 di Indonesia. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, mengutarakan bahwa partisipasi klubnya dalam Piala Presiden 2025 di Indonesia berdampak kurang baik terhadap kondisi skuad mereka menjelang musim baru Liga Inggris. Biasanya, The Youth, julukan Oxford United, tidak menjadwalkan tur pramusim ke lokasi yang jauh. Namun tahun ini, mereka melakukan lawatan ke Indonesia, negara asal dua pemilik klub, Anindya Bakri dan Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Tur ini juga terasa spesial karena dua pemain Oxford, yakni Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni, memiliki keterkaitan erat dengan Indonesia. Dalam ajang Piala Presiden 2025, Oxford United tampil dalam 3 laga yang cukup padat, menang atas Indonesia All-Star 6-3, mengalahkan Arema FC 4-0, dan kalah tipis dari Port FC 1-2. Sayangnya, intensitas dan kondisi lapangan selama di Indonesia memicu sejumlah cedera. Gary Rowett menyebut bahwa tur ini membuat mereka kehilangan beberapa pemain penting. Perjalanan ke Indonesia memang berdampak positif dari sisi promosi klub, tapi kami harus kehilangan sejumlah pemain, ungkapnya kepada Oxford Mail. Sekarang kami perlu mencari pengganti agar tetap kompetitif, lanjut Rowett. Kerugian terbesar datang dari Ole Romeni, penyerang naturalisasi timnas Indonesia yang mengalami cedera akibat tackle keras dari pemain Arema FC. Romeni bahkan harus menjalani operasi dan diperkirakan absen selama beberapa bulan. Selain Romeni, beberapa pemain lain juga dilaporkan mengalami masalah fisik selepas kembali dari tur Asia, termasuk Sam Long dan Hide Terafes. Rowett menyatakan bahwa mereka sedang mencari 2-3 pemain tambahan untuk memperkuat skuad. Menariknya, Marcelino Ferdinand, pemain muda andalan Indonesia, juga tidak lepas dari badai cedera. Ia hanya bermain 45 menit melawan Indonesia All-Star sebelum mengalami masalah fisik dan harus ditinggal tim kembali ke Inggris. Saat ini, Marcelino masih berada di Indonesia dalam proses penyembuhan. Erick Thohir sebagai pemilik klub telah memastikan bahwa Marcelino akan segera bergabung kembali dengan tim utama di Inggris setelah dinyatakan fit.